Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Agustina Mariani Tapun, mahasiswa Prodi Sosiologi FISIP Undana, semester 5 dengan NIM 190303050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Partai Buruh Denis Hailey dan Internasional Gerakan Sosialis. Internasional sosialis pastilah menjadi keyakinan yang benar jika ia bertahan begitu lama, terlepas dari kesalahan para praktisinya. Ketika berbicara tentang sosialis internasional, sosialis internasional yang kecewa dengan sosialis demokrat yang mencari kehormatan nasional bersikeras pada jurang antara internasionalis aspirasi dan realitas nasional. Seperti yang sering terjadi, kasus sejarawan politik meminjam konsep dan kerangka pemikiran politisi Porari sebagai alat heuristik seperti yang terlibat dalam sejarah yang lebih tua. Dari Sosialis Internasional oleh Brown, sekretaris pertama Sosialis Internasional. Sassoon berpendapat bahwa Sosialis Internasional berbuat sedikit lain merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah sedikit lain selain merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah sedikit pun paling penting. Pengetahuan baru tentang sosialis internasional tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dan arsip dan publikasi, tetapi sebuah teori kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis data, mengajukan pertanyaan dan tes baru hipotesis. Sosialis itu adalah sama eksperimen karena kaum sosialis membuang konvensi lama dan mencoba membentuk bentuk baru kerjasama internasional, membangun aturan formal dan informal internasionalisme sosial. Sebagai agen utama dari peristiwa yang dijelaskan itu harus menjadi yang utama subjek buku. Berikut ini adalah sejumlah konsep dari hipotesis untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Agen utama dari peristiwa yang dijelaskan itu harus menjadi yang utama subjek buku. Berikut ini adalah sejumlah konsep dari hipotesis untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Lebih baik pemahaman internasionalisme sosialis dalam praktek. Sementara model Kaiser berguna harus mempertanyakan apakah interaksi sosial nasional harus diberlakukan sebagai jaringan transnasional seperti orang lain, ataukah apakah itu memiliki bobot ideologis yang lebih besar. Sementara sosialis internasional lebih dekat dengan komunitas kebijakan, akan lebih baik dikatakan bahwa anggotanya memiliki komitmen ideologis untuk menemukan kesatuan ideologis, bahkan ketika pandangan mereka berbeda. Kohesi disediakan oleh rasa persaudaraan, artinya masing-masing pihak mengakui satu sama lain sebagai anggota yang sama dari keluarga yang sama atau cabang dari gereja yang sama. Sesama dan hanya peduli tentang pemilihan nasional dan kebijakan domestik. Front Populer, organisasi kontra masyarakat dan tindakan langsung bukan lagi pilihan yang layak. Cara tradisional untuk menceritakan fenomena ini. Sejarah paralel, partai-partai nasional bereaksi dengan cara yang mirip, dengan peluang dan keterbatasan yang sama dan tidak memadai. Kita harus mengasumsikan pengaruh timbal balik atau keterhubungan. Artinya, tindakan pemegang kekuasaan di satu wilayah jaringan mempengaruhi penduduk di wilayah lain. Nasional ini berpotensi menjadi momentum yang membangun spiral meskipun bisa mudah terganggu. Pertama, dengan bergabung dengan Sosialis Internasional, partai-partai sosialis menyatakan afiliasi mereka dengan gerakan internasional. Devin berpendapat bahwa afiliasi adalah fitur penting dari identitas publik. Keberpihakan partai-partai sosialis, demokrasi bangkrut, yang mendefinisikan sosialisme sebagai pemenuh demokrasi lincah di segala bidang. Partai-partai kiri yang terlalu dekat dengan posisi komunis, seperti kaum sosialis Italia, disingkirkan sampai mereka bertobat. Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana gatekeeping mempengaruhi partai-partai nasional.
politisi sosial terpaksa mempertimbangkan keprihatinan dan kepentingan rekan-rekan asing mereka, kebijakan mereka dengan cara yang dapat diterima. Devin juga berpendapat bahwa ikatan lemah ini lebih efektif dalam mengubah kebijakan nasional. Memang, keberadaan jaringan tidak cukup untuk menyimpulkan keberadaan kepercayaan dan keakraban di antara para anggotanya, seperti gesekan dan ketidakpercayaan yang juga mungkin. Partai Buruh Inggris mungkin juga memainkan peran utama dalam hal ini. Konvergensi Sosial Demokrat yang menolak cara Rusia bermasalah menemukan contoh lain dari sosialisme yang benar-benar ada. Mengikuti model Pane Bianco, kami memperlakukan politik partai didukung. Oleh karena itu, dukungan SPD bertindak sebagai argumen yang otoritatif. Pada akhir tahun 1920-an, sayap kiri Partai Buruh dan SPD bekerja sama untuk melawan kepemimpinan partai masing-masing yang pada gilirannya saling mendukung. Pada tahun 1939, sekretaris LSI Sosialis sayap kiri Adler yang diterbitkan dalam buletin LSI tentang pengusirannya dari Partai Buruh. Ini episode memprovokasi Gillis untuk menciptakan frase yang disebutkan sebelumnya. Hubungan persaudaraan internasional adalah bidang kegiatan partai yang elastis. Itu adalah sekelompok kenalan lama dan orang baru yang berkenalan dengan adat dan kebiasaannya. Memukau inspirasi dari sekolah politik tinggi dapat menggambarkan biografi kolektif rapi dan kelompok yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. Pertanyaannya adalah apakah jaringan pemimpin dan sekretaris mengembangkan sikap yang sama terhadap isu-isu penting dan peran apa yang dimainkan oleh keakraban atau ketidakpercayaan. Menurut definisi Mannheim, satu generasi adalah sekumpulan orang yang karena lokasi mereka bersama dalam waktu datang untuk mengalami pengalaman yang sama. Kesan yang ditinggalkan oleh pengalaman pertama di masa muda menyatu menjadi pandangan alami, di mana pengalaman masa depan saling berpura-pura. Unit generasi adalah bagian dari orang-orang yang merespon pengalaman generasi mereka serupa. Sebuah hipotesis yang layak untuk diuji adalah apakah hubungan persaudaraan membantu pergantian generasi dari partai-partai sosialis. Jika generasi lama sosialis itu akan melakukan hal yang sama untuk yang baru. Jika orang-orang yang terlibat dalam jaringan sosial internasional memperoleh aset dalam partai, mereka juga bisa menggunakan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Buku akan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab atas hubungan persaudaraan internasional, menilai posisi mereka di partai, dan menggambarkan bagaimana hal itu membantu karir mereka. Buku ini adalah bagian dari penelitian sejarah politik yang menyatakan bahwa subjek tradisional politik partai adalah masih relevan tetapi juga membutuhkan metodologi baru. Tis dari bawah dapat menghasilkan hasil bahkan di era partai politik masa ikatan sejarah politik baru, mengintegrasikan analisis politik tinggi. Politisi menggunakan bahasa yang digunakan lebih rendah, mengidentifikasi dan mereka mengadaptasi bahasa lama ke tujuan baru. Politik pengusaha menawarkan komunitas politik, diinginkan orang-orang bagian dari kaum sosialis menemukan kesatuan dalam wacana umum yang mengekspresikan nilai-nilai bersama. Tetapi mereka juga memiliki wacana yang berbeda dan berlawanan yang mencerminkan divergensi mereka. Eropa dan Eropa kontinental menerapkan faktor yang berbeda, terutama karakter nasional. Selagi ruang lingkup terbatas, itu harus memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fitur-fitur lain dari organisasi dan budaya partai. Pendekatan transnasional sangat tepat untuk menganalisis hubungan internasional antara partai-partai karena mengungkapkan kompleksitas saling ketergantungan dan hibriditas. Sebuah sejarah internalis partai-partai nasional
Tidak cukup tanpa mempertimbangkan bagaimana pertukaran transnasional mempengaruhi perkembangan mereka. Dalam interaksi mereka, partai-partai sosial mengungkapkan kesamaan dan perbedaan yang seringkali tidak langsung terlihat lekuk.